بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin pelaksana salat Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan Rabbul Alamin, di mana atas izinnya, atas limpahan curahan rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua masih diizinkan oleh Allah untuk hidup di bumi Allah yang luas ini dalam keadaan sehat walafiat, dan lebih dari itu kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam. Mari kita jaga dan pelihara iman yang ada di dalam hati ini. Kita harapkan agar iman ini tetap terpatri di dalam hati kita sampai pada detik-detik terakhir hidup kita nanti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita kaum muslimin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah kaum muslimin pelaksana salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mu'mini khamsatul ayat. Orang-orang beriman ini mereka memiliki 5 hari raya. Hari raya yang dirayakannya dengan penuh sikap kegembiraan. Selama ini kita kaum muslimin mengenal 2 hari raya. Yang kita kenal hanya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang baru saja kita lewati dan hari raya Idul Adha. Tetapi menurut junjungan kita baginda Nabi
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman itu sebenarnya mereka memiliki 5 hari raya. Hari raya yang dirayakannya dengan penuh sikap kegembiraan dan kebahagiaan. Kapan 5 hari raya orang mukmin itu terjadi? Hari raya yang pertama, kata Nabi, kullu yamurru 'alal mu'min wa la yaktubu 'alaihi dzambun. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak menulis dosa baginya. Jadi hadirin, kalau telah berlalu 1 hari, kita melewati 1 hari, di mana pada hari itu kita tidak melakukan dosa. Dengan kata lain, bergembiralah, beruntunglah, berbahagialah seorang mukmin yang telah melewati 1 hari, di mana pada hari itu dia tidak melakukan dosa. Hadirin pelaksana salat Jumat rahimakumullah, untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena manusia itu adalah sebagai tempat salah dan dosa. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairat ta'inat tawabun. Setiap insan Bani Adam, setiap kita, setiap manusia pasti melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hadirin, orang yang baik sesungguhnya dalam hidup ini bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila sudah terlanjur melakukan kesalahan dan dosa, dia segera sadar, dijadikannya dosa dan kesalahannya itu untuk menjadi pelajaran agar dia tidak akan mengulangi lagi pada masa yang akan datang. Inilah yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Ali Imran ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka telah terjerumus dalam perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, atau telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim, mereka segera sadar, ingat kepada Allah, lalu memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi orang yang hari raya yang pertama kita, hari raya yang pertama bagi kita orang-orang mukmin ini adalah apabila kita melewati 1 hari di mana pada hari itu tidak melakukan dosa sedikit pun. Dengan kata lain, beruntunglah, berbahagialah seorang mukmin yang telah melewati 1 hari di mana pada hari itu dia tidak melakukan dosa. Kemudian hari raya yang kedua, kata Nabi, al-yawmal ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman was syahada wal isma min kaidis sayatin. Hari di mana seorang mukmin keluar dari dunia ini nanti, meninggal dunia nanti bil iman, dengan membawa iman, was syahada, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wal isma min kaidis sayatin, dan selamat dari tipu daya setan. Jadi hadirin, besok lusa kita meninggal dunia nanti dengan membawa iman, sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayat nanti, selamat dari tipu daya setan pada saat sakratul maut, itu adalah hari raya seorang mukmin. Kenapa? Sebab yang paling kita khawatirkan dalam hidup ini sebagai seorang muslim, apabila kita meninggal dunia nanti tanpa membawa iman, tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayat. Maka supaya kita meninggal dunia nanti dengan membawa iman, itu caranya bagaimana? Tergantung pada latihan dan kebiasaan hidup kita di dunia sekarang. Hadirin yang berbahagia, kemalangan apa yang paling malang
kalau seorang mukmin meninggal dunia tidak membawa iman, tidak dalam bersyahadat atau meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Allah jelaskan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedangkan mereka tetap di dalam kekafiran, mati dalam keadaan kafir, maka kata Allah, tidaklah diterima salah seorang di antara mereka itu walaupun dia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi ini. Sesungguhnya bagi mereka itu adalah azab yang pedih dan tidak ada penolong-penolong bagi mereka. Jadi di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa emas sepenuh bumi ini sekalipun tidak mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Emas sepenuh bumi ini sekalipun tidak bisa menolong orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Emas sepenuh bumi ini sekalipun tidak bisa untuk menukar, membeli iman yang ada di dalam hati orang-orang mukmin. Oleh karena itu hadirin, beruntunglah kita yang oleh Allah telah ditetapkan terlahir ke dunia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Mari kita jaga, kita pertahankan nilai-nilai akidah ini sampai pada detik-detik terakhir hidup kita nanti. Kemudian yang ketiga, hari raya orang mukmin yang ketiga, kata Nabi, al-yawmal ladzi yujawizu fihi minas sirat wa ya'malu min awalil qiyamah. Hari di mana seorang mukmin selamat lolos lewat di atas sirat dan aman dari huru-hara hari kiamat. Sirat adalah sebuah jembatan tipis, licin, yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Hadirin, ada orang yang lewat di atas sirat nanti itu seperti kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Dalam waktu yang sekejap dia sampai di surga. Siapa itu? Ini kelompok para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, para wali, para syuhada, para hifdzil Quran. Mereka lewat di atas sirat kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Ada orang yang lewat di atas sirat nanti seperti orang yang berlari-lari. Ada orang yang seperti berjalan kaki, ada orang yang merayap, dan ada yang tidak mampu lagi untuk merayap, akhirnya jatuh tergelincir di dalam neraka. Tergantunglah amalan-amalan kita sewaktu hidup kita di dunia ini. Orang yang lolos lewat di atas sirat adalah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, kata Nabi, hari raya orang mukmin, al-yawmal ladzi yadkhulul jannah wa ya'manu minal jahim. Hari di mana seorang mukmin masuk surga dan aman dari siksa azab neraka. Ini adalah dambaan setiap orang beriman. Semua amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini tujuannya hanya untuk mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini tujuannya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, bahagia di akhirat, yaitu masuk surga dan selamat dari siksa azab neraka. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hari raya orang mukmin, kata Nabi, al-yawmal ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari di mana seorang mukmin bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini hari raya yang terbesar bagi orang-orang beriman. Sebab apa? Kita masuk surga nanti itu nikmat. Kita masuk surga nanti itu kita merasa bahagia. Tapi bertemu dengan Allah itu jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia.
Sama saja dengan orang kalau di dunia ini masuk di istana negara merasa bangga, merasa kagum melihat semua dekorasi keindahan-keindahan di dalam istana negara. Tetapi begitu bertemu dengan sang Presiden SBY, tertutuplah semua kenikmatan istana negara tadi dengan bertemu dengan sang Presiden. Di akhirat nanti juga begitu. Begitu kita masuk di dalam surga hadirin, merasa bangga, bahagia, senang dengan semua kenikmatan di alam surga. Tapi begitu bertemu dengan Allah, tertutuplah kenikmatan surga itu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin pelaksana salat Jumat rahimahullah, pertemuan dengan sang Khalik, sang pencipta kita Allah Azza wa Jalla adalah dambaan setiap orang-orang mukmin. Seperti kita kenal seorang wanita sufi bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Begitu rindunya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bermunajat dalam sebaik doanya. Kata Rabi'ah, Tuhan, sesudah aku mati, masukkanlah aku ke dalam neraka dan jadikanlah jasadku ini memenuhi seluruh ruang neraka, sehingga tidak ada lagi orang lain yang bisa masuk ke dalam neraka. Tuhan, jika aku menyembahmu, sujud kepadamu karena takut akan siksa nerakamu, maka jadikanlah neraka itu sebagai tempat kediamanku. Dan jika aku menyembahmu karena sangat mengharapkan nikmatnya surgamu, maka tutupkanlah pintu surga itu selamanya bagiku. Tetapi Tuhan, jika aku menyembahmu, sujud di hadapanmu karena sangat atas dasar cintaku kepadamu, maka janganlah engkau menghalang-halangi aku dalam menatap keindahan wajahmu di akhirat nanti. Jadi ibadah yang dilakukannya bukan mengharapkan surga, bukan takut akan siksa neraka, tetapi karena atas dasar cinta kepada Allah, ingin melihat wajah Allah di akhirat nanti. Jamaah pelaksana salat Jumat rahimahullah, jika kita dalam hidup ini, jika kita ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, maka haruslah kita masuk surga. Karena penduduk neraka tidak dapat melihat wajah Allah. Jika kita ingin untuk masuk surga nanti, maka kita harus lolos, selamat lewat di atas sirat. Jika kita ingin untuk selamat lewat di atas sirat nanti, maka kita harus mati membawa iman. Dan jika kita ingin agar besok lusa kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam, maka mulai dari saat ini haruslah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin yang berbahagia, marilah sisa hidup yang masih ada ini, kesempatan hidup yang Allah berikan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Karena hidup ini hanya tinggal menunggu giliran datangnya hari kematian. Bila maut itu sudah datang menjemput, maka selesailah sudah hidup kita. Tidak ada lagi gunanya harta kekayaan, pangkat jabatan, anak, istri, segala sesuatu yang kita bangga-banggakan di dunia ini tidak ada berguna lagi untuk kita. Selesailah sudah dunia untuk kita. Oleh karena itu, kesempatan hidup yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap waktu yang kita lalui, berusaha untuk bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah jadilah kita semua insan-insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la udwana illa 'alal zalimin, wa salawatullahi wa salamuhu 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin, ahmaduhu subhanahu wa atubu ilayhi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين المهتدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.